Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muyassar Akmal Iftikar dari kelas IF 4203 dengan NIM 13011174250. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas besar mata kuliah pemrograman web yang berkaitan tentang di sini kebetulan kami membuat atau membangun aplikasi berbasis web yang bernama iCare, yaitu pelayanan serta perawatan untuk mata. Jadi kayak klinik, seperti klinik lagi gitu ya. Sebelum kita ke implementasi web itu sendiri, sebelumnya saya di sini akan membahas sedikit tentang laporan. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Ini seperti biasa ya Bu ya. Ini laporan. Di sini yang pertama ada pendahuluannya, mungkin agak dibesarkan sedikit biar kelihatan. Ada pendahuluan. Jadi website klinik iCare ini adalah website atau aplikasi yang berbasis web yang dikembangkan untuk pembuatan janji perawatan mata, khususnya ya perawatan mata dengan dokter dan pasien gitu. Jadi nanti pasien bisa memilih perawatan atau treatment yang akan dilakukan khususnya mata ya, dan nanti membuat perjanjian dengan dokternya dan disesuaikan jadwalnya oleh sistem. Pasien bisa milih treatment, klinik, dan jadwal ya, serta dokter yang diinginkan. Lalu pasien harus mendaftar untuk melakukan booking atau pemesanan perjanjian atau pembuatan perjanjian dengan dokter di halaman web yang tersedia yang nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi. Lalu yang selanjutnya ada batasan pengerjaan. Di sini ada page atau halaman-halaman yang dikerjakan oleh kami. Bisa dilihat di sini lumayan cukup banyak ya. Di sini sesuai dengan sesuai dengan syarat dari tugas besar, yaitu ada CRUD ya, atau CRUD misalnya CRUD. Ada create, read, update, dan delete ya. Di sini ada beberapa contoh atau ada beberapa halaman yang kami kerjakan. Terlalu banyak kalau disebutkan satu-satu ya. Jadi langsung mungkin. Oh ya, sorry, ini yang ada yang mengimplementasikan si RUD ini khususnya adalah ada beberapa page di sini ya. Bisa dilihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 page yang mengimplementasikan si RUD. Lalu di sini ada deskripsi pekerjaan ya. Oke. Nah, di sini hal yang penting atau yang perlu disampaikan. Yang pertama ada proses bisnis dari website kita ya, atau aplikasi kita. Jadi pertama-tama ini di start ya, pasien ini melakukan registrasi. Jadi ini adalah pasien yang belum memiliki akun. Jadi pasien yang belum memiliki akun harus melakukan registrasi. Lalu dia registrasi sebagai pasien baru. Kemudian kemudian admin dari pendaftaran pasien tadi, dia akan menginputkan data pasien tersebut dan memberikan detail perjanjian treatment pasien. Perjanjian treatment dan jadi detail perjanjian treatment itu adalah jadwalnya, lalu perawatannya, dan dokternya siapa. Lalu di sini dokter yang bersangkutan akan menerima detail tersebut, lalu dia akan melakukan proses pemeriksaan, lalu dia akan memberikan rekam medis dan resep obat ke admin. Jadi admin menerima rekam medis dan resep obat dan memberikan informasi penggunaan dan resep obat seperti biasa ya, seperti halnya seperti di klinik-klinik pada umumnya.
Lalu di sini pasien menerima informasi penggunaan dan resep obat. Pasien melakukan pembayaran, lalu admin menerima pembayaran, membuat kwitansi pembayaran, dan memberikannya ke pasien. Dan terakhir pasien menerima kwitansi pembayaran. Seperti itu, ini N-nya. Jadi itu adalah proses bisnis barusan. Lalu di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Kita lihat ya, ada atribut-atribut dari pasien. Ini ada ID pasien, jadwal, role, ada email, ada password, ada nama. Lalu di dokter, di sini punya atribut ID dokter, jadwal 1, jadwal 2, jadwal 3, dan nama. Lalu di sini keterkaitannya adalah mengelola data ya, yang dikelola oleh admin. Itu adalah memiliki atribut jadwal, ID pasien, dan ID dokter. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kami mempunyai use case diagram dan use case scenario. Yang pertama ada use case pendaftaran. Jadi use case pendaftaran ini bisa dilihat yang terlibat langsung di sini adalah admin dan pasien. Jadi pasien melakukan pendaftaran, admin melakukan login dan bisa mengakses data pendaftaran tersebut yang diakses sebelumnya oleh pasien. Ini yang dilakukan sistem. Lalu di sini maaf Bu, ada kekurangan sedikit. Di sini ada use case booking. Jadi ini adalah yang tadi ini adalah use case pendaftaran, yang ini adalah use case booking. Di use case booking ini pasien melakukan login, lalu melakukan pemeriksaan yang sama, dokter pun sama melakukan login dan melakukan pemeriksaan, dan semua itu bisa diakses melalui admin yang dia semua bisa mengakses pemeriksaan dan dia juga login. Jadi admin di sini menjadi center atau menjadi perantara antara pasien dan dokter, seperti itu. Lalu di sini ada use case scenario. Yang pertama ada use case pendaftaran ya, sesuai yang sebelumnya. Di sini kami mempunyai aktornya pasien. Preconditionnya yaitu pasien belum mempunyai akun. Lalu post conditionnya akun pasien terbuat. Dan deskripsi dari use case scenario ini adalah proses ini merupakan proses ini dilakukan pada saat pasien baru ingin membuat akun untuk membuat perjanjian dengan dokter. Jadi pertama-tama aktor akan membuka website, atau di hal ini adalah pasien ya. Pasien akan membuka website, lalu sistem akan menampilkan homepage dari websitenya. Lalu aktor atau pasien menekan panel daftar, sistem akan menampilkan form pendaftaran. Lalu aktor akan menginput data pendaftaran atau pasien ya. Dan terakhir sistem akan menyimpan data pendaftaran tersebut ke dalam database. Lalu yang selanjutnya ada use case booking. Sama seperti tadi bahwa aktornya itu pasien. Preconditionnya adalah pasien belum membuat perjanjian dengan dokter. Lalu post conditionnya perjanjian pasien dengan dokter terbuat. Deskripsinya, proses ini dilakukan pada saat pasien ingin membuat perjanjian dengan dokter. Jadi yang pertama, pasien akan membuka homepage websitenya, lalu sistem akan menampilkan homepage website hampir sama seperti tadi. Cuma kali ini pasien akan menekan panel atau tombol Book Now. Lalu sistem akan menampilkan form booking. Lalu pasien akan menginputkan data booking berupa pemilihan treatment, dokter, dan jadwal pemeriksaan. Lalu yang terakhir adalah sistem akan menyimpan data booking ke dalam database. Seperti itu. Lalu di sini ada hasil implementasinya. Ini hanya ini hanya gambar-gambar atau screenshot ya, yang nanti saya akan langsung tunjukkan aslinya. Ya seperti itu. Jadi untuk laporan cukup sekian, lalu langsung saja kita ke implementasi webnya. Baik, seperti yang bisa dilihat kita sekarang sedang berada di halaman utama dari website iCare. Bisa dilihat di sini ada landing page-nya atau halaman utama atau landing page.
Jadi di sini ada deskripsi sedikit tentang eye care atau klinik eye care, website atau klinik yang kami bangun. Lalu di sini langsung ada tombol yang mengarahkan ke page Book Now. Kalau misalkan kita klik ini langsung ke sini ya, ke tab Book Now. Lalu bisa dimulai uh, untuk pembuatan perjanjian dengan dokter. Namun untuk kali ini saya akan menjelaskan halaman yang saya kerjakan. Kebetulan di sini saya mengerjakan halaman tentang kami. Jadi di halaman tentang kami ini sebenarnya hampir sama dengan landing page di sini ya. Cuman saya memasukkan gambar yang berbeda di sini. Sorry, di sini ya. Seperti ini codingannya. Oh ya, lalu saya juga mengerjakan footer yang ada di bawah sini. Jadi saya menyambungkan footer atau teks-teks yang ada di footer ke masing-masing page. Jadi di sini saya ubah semua atau saya sesuaikan semua sesuai dengan page masing-masing ya, bisa dilihat. Dan semuanya sih sebenarnya bukan hanya yang saya kerjakan saja gitu. Jadi semua page footernya saya ubah. Oke, itu untuk yang halaman tentang kami. Lalu yang selanjutnya di sini ada halaman layanan. Ini hampir sama, bahkan ini lebih simple ya. Jadi tidak menggunakan gambar. Saya juga kebagian mengerjakan frequently asked question atau FAQ. Ya, saya juga masukkan ini dan tetap semua page akan mengarah atau akan menampilkan tombol Book Now agar memberikan kemudahan untuk pasien yang akan melakukan perjanjian gitu Bu. Lalu saya juga mengerjakan yang tadi saya sudah sempat sentuh footernya. Di sini ada kontak kami juga, ada kontak kami. Di kontak kami di sini ini codingannya kontak kami. Lalu yang selanjutnya ada disclaimer. Saya juga mengerjakan disclaimer. Lalu yang terakhir ada kebijakan privasi. Kebijakan privasi ini ya. Ini codingannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk halaman-halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Givari Fazlul dan Maulana. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Fazil Makmur. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya di tugas besar Web Pro ini, di mana websitenya tentang eye care atau klinik mata. Di sini kita akan lihat jika episode pertama kali membuka website akan ditampilkan halaman awalnya, di mana halaman awal ini isinya simpel saja, ada navbar, ada kontennya yang menjelaskan secara singkat gimana itu eye care atau klinik mata kita ini. Lalu ada tombol CTA, call to action, untuk membawa user ke fungsi utama dari website ini, yaitu membuat janji online dengan dokter, jadi tidak perlu datang lagi ke klinik seperti itu. Bisa dilihat ya tampilannya seperti ini. Oke, nah ini adalah tampilan dari halaman untuk membawa user ke halaman membuat janji dengan dokter. Di sini ada penjelasan singkat bagaimana itu buat janji dengan dokternya. Lalu ada tombol lagi untuk membawa user ke formnya itu atau mengisi data. Tapi sebelum mengisi data itu, user diharuskan login terlebih dahulu, dimana untuk login kita harus memiliki akun.
Dan untuk membuat akun kita akan registrasi, saya akan namanya Maul, emailnya maul@gmail.com dan passwordnya. Terus daftar, akunnya berhasil dibuat. Sekarang tinggal login menggunakan email dan password yang tadi, terus masuk. Nah, ini adalah halaman awal dari user. Jika user telah login, tampilannya akan seperti ini. Tidak terlalu jauh berbeda, hanya ada satu tombol untuk logout di navbar sebelah kanan atas. Nah, di sini user akan bisa melakukan buat janji. Nah, seperti ini tampilannya. User akan diminta untuk mengisi sebuah form, di mana yang pertama itu mengisi data dirinya seperti nama, terus usianya, nomor telepon, terus keluhannya apa gitu. Setelah mengisi data diri, memilih dokter. Di sini nama dokternya dokter gigi, ya, bukan profesinya. Nama dokternya gigi, ya, kan nggak mungkin juga dokter gigi meriksa mata, itu nggak mungkin. Terus memilih jadwalnya. Di sini misalkan jadwalnya itu Senin jam 4 sampai jam 6 sore. Lalu submit. Nah, data janjinya itu telah berhasil dibuat. Cara melihatnya itu kita akan login sebagai admin. Ya, login admin. Terus passwordnya masukin. Ya, oke. Nah, di halaman admin itu akan langsung ditampilkan data dari dokternya. Jadi akan berisi sebuah tabel yang menampung data dokter dan memiliki aksi, ada hapus dan edit. Gitu. Ini untuk data janji pasiennya bisa dilihat, itu nomor 4 ya. Datanya sudah masuk. Oke. Ini untuk data usernya, user bisa lihat nomor 5 tadi user yang daftar. Nah, terus gimana caranya kalau kita ingin menambah dokter baru, misalkan ada dokter baru, gimana cara nambahin datanya? Itu gampang saja, tinggal klik tambah dokter, akan ada modal yang muncul yang berisi form yang mana admin harus menginputkan secara manual. Itu nama dokternya, terus jadwalnya, kita percepat. Dan jika sudah mengisi jadwalnya akan di submit. Oke, data dokter berhasil ditambahkan. Oke, mantap. Nah, bisa dilihat di nomor 2 dokternya sudah ditambahkan. Dan jika mau diedit, tinggal diedit saja seperti biasa, seperti itu. Percepat. Nah, itu datanya akan teredit. Dan jika ingin menghapus, tinggal klik tombol hapus dan oke. Nah, dokter berhasil dihapus. Nah, oke, seperti itu. Nah, proses yang tadi berlaku juga di data janji dan data user. Selanjutnya akan perlihatkan codingannya. Bisa dilihat seperti ini. Untuk landing page-nya bisa dilihat sangat simple saja. Terus untuk halaman booking seperti ini untuk form janjinya bisa dilihat sangat simple. Di sini juga karena menggunakan bootstrap jadi sangat mudah. Ini untuk admin, halaman utama admin. Ini untuk loginnya. Dan ini untuk registrasinya, halaman registrasi. Ya. Oke, sekian saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Zulkifar di sini dalam pengerjaan tugas website iCare. Di sini saya mengerjakan bagian backendnya.
backend dari website ini ada di bagian tentu saja login, kemudian ada beberapa CRUD-nya. Yang pertama saya akan menunjukkan daftar misalnya kalau itu passwordnya bisa dibuat, kemudian daftar login sudah masukkan email yang tadi. Kita berhasil login. Ini loginnya untuk pasien sendiri. Di website ini hanya bisa membuat janji untuk bisa bertemu dengan dokter. Nah, di form ini termasuknya create dari CRUD yang janji. Nah, kita coba isi. Telepon. Nah, ini nama dokter di sini diambil dari dokter yang ada database dokter, dia langsung muncul di sini. Begitu juga jadwalnya. Submit, jadi telah dibuat. Oke, kita login, kita coba bisa masuk dengan admin. Nah, ini yang tadi kan janjinya sendiri, janjinya udah dimasukin. Nah, sekarang di admin sendiri ada pilihan untuk mengatur dokter, data janji, dan data user. Data dokter sendiri bisa menambah dokter dengan manual oleh admin sendiri. Cepat aja seperti itu, submit. Langsung ada sini. Misal ada yang salah nih, nah, dokternya ganti bisa. Ini fungsi update-nya, bisa kali update trading. Ini kita hapus berhasil. Janji juga sama. Janji itu bisa diakses oleh user dengan login cara tadi. Bisa juga dengan langsung meminta admin dibuatkan janji. Misal janji oleh lebih fleksibel jika menginputnya oleh admin. Ini telah dibuat. Ini salah nih, misal ganti, bisa langsung hapus, hasil dihapus tadi. User juga ini kan udah banyak usernya, kita masih tambah akun. Kita mau edit, jadi yang ini terus diedit, hapus juga langsung bisa. Untuk bagiannya seperti itu. Untuk codingannya sendiri
misalkan antara controller admin sama pasien untuk loginnya. Jadi begitu autentifikasi yang role-nya admin langsung masuk ke controller admin di sini. Jadi langsung semuanya diatur di sini. Terusnya model saya buat 3 model untuk pasien, user sama dokter. Gitu. Terus untuk yang lain, untuk loginnya saya menggunakan seperti ini. Saya bikin autentifikasinya codingan login biasa. Jika masuk, yang admin masuk chat admin, yang pasien masuk ke CVS pasien. Jika gagal ada alertnya. Kemudian saya juga sempat mengupload ke hosting dengan domain icare.masuk.id. Sudah bisa diakses secara ini, hanya saja masih ada beberapa bug yang masih error, yang nggak bisa diakses di hostingnya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.